Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang adab ketika kita bangun tidur. Di antaranya yang pertama, diusahakan untuk bangun sebelum subuh kalau bisa, untuk persiapan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, pertama kali yang diucapkan oleh lisan kita ketika bangun tidur yaitu zikrullah, zikir kepada Allah, menyebut Allah. Paling singkatnya yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu minimal. Jangan sampai kita bangun tidur tidak berzikir kepada Allah sama sekali. Minimal kita baca doa ini. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Setelah kita tidak sadar tidur, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah kita puji. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti kita akan dibangkitkan. Jadi pertama kali buka mata langsung ingat akhirat, ya, bahwa kita akan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kebangkitan. Nah ini kalau ingat seperti itu, harapannya amal dalam hari itu adalah amal-amal yang soleh yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kemudian Al-Imamul Ghazali, beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita. Apa di antaranya? Di antaranya asbahna wa asbahal mulku lillah. Setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ditambah lagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami sekarang berada di waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan di saat ini kepemilikan adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal azamatu, dan kesombongan, ya, sifat sombong itu boleh dimiliki Allah, makhluk tidak boleh. Was sultanu, dan kerajaan lillah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin, keagungan, kemampuan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam, kami bangun di pagi hari ala fitratil Islam, ada dalam keadaan membawa agama Islam, agama yang benar, agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, membawa kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas yang dimaksud yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bangun masih dalam keadaan muslim, masih dalam keadaan di dadanya ada syahadatain, dua kalimat syahadat. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masih mengikuti agama nabi kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, juga sesuai dengan millah, ajaran abina, nenek moyang kami yaitu Nabi Allah Ibrahim.
hanifan musliman, yang mana ajaran Nabi Allah Ibrahim itu hanif. Hanif itu condong kepada agama yang benar. Karena semua ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu semuanya ajarannya sama, yaitu mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki hubungan antara manusia. Itu secara umum ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah. Tidak ada beda. Cuman dari segi ibadahnya memang lain-lain. Lain-lain. Wa ma kana minal musyrikin, dan nabi kita Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Ini doa ya. Ini doa diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dibaca ketika bangun tidur. Riwayat yang selanjutnya, Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu, berkatmu kami berada di waktu pagi ini. Wa bika amsayna, dan berkatmu kami nanti sampai di waktu sore. Wa bika nahya wa bika namut, berkat engkau kami hidup mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau kami akan dibangkitkan. Kemudian diikuti dengan doa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepada engkau, antab'athana fi hadzal yaum ila kulli khair, supaya di hari ini engkau arahkan kami kepada segala kebaikan. Minta. Kalau sampean tidak iso hafal, tidak harus bahasa Arab. Setelah membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, diangkat tangannya. Minta sama Allah, ya Allah, hari ini saya minta kepada engkau, arahkan saya kepada seluruh kebaikan yang baik-baik. Wa a'udzubika an najtariha fihi su'an, dan aku berlindung kepadamu daripada mengerjakan perkara-perkara yang buruk. Au najurruhu ila muslimin au yajurruhu ahadun ilaina, dan aku berlindung agar supaya di hari ini tidak mengganggu seorang muslim, atau tidak ada seorang pun yang mengganggu saya. Tenang, aman, tidak eker-ekeran, tidak ada masalah. Nas'aluka khaira hadzal yaum, aku memohon kebaikan hari ini. Wa khaira ma fih, dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fih, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan-keburukan yang ada di hari ini. Wa min syarri hadzal yaum wa syarri ma fih, dia berlindung dari segala keburukan yang ada di hari itu. Meminta kebaikan di hari itu, berlindung daripada keburukan di hari itu. Ini doa-doa bisa antum baca dengan bahasa masing-masing boleh. Cuman biasanya santri-santri dulu itu untuk permulaan biasanya ditulis. Dari kitab itu ditulis. Tunggu itu ditulis. Mari kuno ditempel di tembok. Lek tangi kari mau codok. Alhamdulillahilladzi ahyana. Besok baca lagi 3, 4, 10, 20 kan hafal-hafal dewi nanti. Biasanya seperti itu, ya. Kita dulu di pesantren juga gitu ya, ditulis, ditempel, suwe-suwe kok hafal dewi. Untuk yang sudah umur-umur ya wis itu cukup ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian tangannya diangkat, minta kebaikan dari Allah, minta dijaga daripada keburukan. Nah, ini semuanya diambil daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Setelah bangun, kemudian baca doa, zikir, doa. Baru setelah itu membahas tentang memakai pakaian.
Fa idza labista thiyabaka, maka jika kita memakai baju, fanwi bihi, niyati, jangan dibuat kebiasaan tok, bukan nggih klambi ngono ndak, diniati. Ketika memakai baju diniati dalam hati. Apa niatnya? Imtithali amrillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, fi satri auratik, karena Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Nek sampean gawe klambi ngono tok ndak ono niat, ndak ono pahala ya. Tapi ketika pagi pakai baju apapun, lho Bib harus gamis ta? Ndak. Baju ini semuanya ini kan penutup aurat kan. Sarung, celana panjang. Niati dalam hati, saya niat memakai pakaian ini untuk menjalankan perintah Allah di dalam menutup aurat. Itu dapat pahala kalau diniati seperti itu. Diniati seperti itu dapat pahala. Wahdhar an yakuna qasduka min libasika, dan berhati-hatilah niat kita ini ketika pakai baju ya mencari perhatiannya makhluk, maka kita akan rugi dan hancur. Jangan niat untuk manusia. Aku gawe klambi iki cek dipuji, biar tahu kalau saya punya baju ini, biar niat-niat yang tidak baik. Jangan diniati seperti itu, maka akan menjadi orang yang rugi. Menjadi orang yang rugi. Nah. Kemudian ada sebagian ulama mengingatkan khusus bagi para pembawa ilmu, ya, orang-orang yang berilmu, para ustadz, para kiai misalnya, para ulama, maka dianjurkan mereka memakai pakaian-pakaian yang resmi. Jangan sekadarnya. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan ilmu yang dia bawa. Lek ana ustad pakaiane biasa, akhirnya wong kabeh takok iki ragu, ustad temenan ta iki. Tapi ketika ada satu kiai, satu ulama pakai baju resmi, maka orang tidak sungkan mau tanya, Ustadz saya mau tanya, saya punya permasalahan ini itu, dijawab. Supaya terbedakan dan orang itu mudah mencari. Dari sekian orang, mana ulamanya, mana ustadznya, tanya tentang ilmu agama. Karena itu para ulama menganjurkan bagi orang-orang yang membawa ilmu, pembawa ilmu, dianjurkan untuk pakai selendang ini ya, kemudian pakai serban, sunnah bagi mereka. Isin aku Bib, lu kan mondok akon ya, mondok kan 10 tahun, pinter kan, dipakai pakaiannya, pakaian ustadz dipakai, supaya orang-orang itu mengambil ilmunya. Jangan seada-adanya, akhirnya ilmunya kurang diambil oleh manusia. Pernah ada seorang ulama ketika itu nyampe di tanah haram, ada beberapa orang yang melakukan kesalahan di dalam umrah atau hajinya. Akhirnya diingatkan sama ulama ini, fulan, jangan melakukan itu, keliru katanya. Cuma tidak direken ambil wong. Kenapa? Pakaiannya biasa. Akhirnya dia kembali ke tempatnya, dipakai gamisnya, dipakai serbannya, dipakai ridaknya, dipakai jalan, diingatkan lagi, jangan begitu, yang betul itu begini, nurut kabeh. Subhanallah, ganti kelambi tok ya. Karena itu dianjurkan untuk orang-orang yang membawa ilmu, jangan pakai pakaian umum, ya, tapi dengan pakaian orang-orang yang berilmu, ya, supaya dakwahnya lebih diterima. Diniati yang baik. Jangan supaya CRO, oleh aku iki ustaz, tidak, jangan seperti itu. Tapi diniati untuk menyebarkan dakwah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.